Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Semoga kasih Allah selalu kita rasakan, bahkan dalam suasana apapun yang kita alami, entah itu sukacita, kebahagiaan, bahkan kedukaan sekalipun, kiranya kasih Allah selalu merahmati kita. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan pengasih Bapa dalam Tuhan Yesus, kami akan membacakan firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu ini. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu pula menyelimuti dan menyentuh setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dalam situasi apapun yang mereka rasakan saat ini, kiranya keagungan dan cinta kasih Kristus, anugerah, bahkan pengasihan Allah akan meliputi dan menyelimuti mereka, merengkuh mereka, supaya mereka merasakan bahwa dalam situasi-situasi apapun dalam hidup ini, Kristus Tuhan selalu bersama. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, kami diberdayakan untuk memahami firman-Mu dan dimampukan pula untuk melaksanakannya dalam lakon hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita di saat ini terbaca dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang demikian bunyinya. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehokonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang semoga oleh Roh Kudus kita mampu untuk memahaminya, dan melalui pertolongan Roh Kudus pula kita dikuatkan untuk melakukannya dalam hidup kita sehari. Ibu bapak saudara terkasih,
Injil Matius dibuka dengan penulisan garis keturunan Kristus Yesus yang terdiri dari 42 keturunan, yaitu 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Ayat 17. Pertanyaan sederhananya adalah, mengapa penulis Injil Matius menaruh silsilah Yesus di bagian awal tulisannya? Mengapa hal ini dirasa penting? Sebab kalau kita membaca tulisan tentang silsilah Yesus di dalam Injil Lukas, Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 28, Lukas justru menempatkan silsilah Yesus itu setelah momen pentabisan. Jadi ada nilai penting atau ada pesan teologis yang mau hendak penulis Injil Matius sampaikan kepada pembacanya saat itu, dan juga kepada kita, ibu bapak, saudara-saudara. Apa pesan penting itu? Pesannya adalah kita dimungkinkan untuk belajar tentang Allah. Kita belajar tentang Allah karena kasih-Nya bagi dunia hadir dalam rupa insani, rupa yang sungguh manusia di dalam Yesus Kristus, Sang Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu dan Bapak, melalui silsilah ini pula secara teologis penulis Injil Matius mau bilang bahwa semua umat manusia, umat Allah itu diundang untuk berpartisipasi di dalam karya keselamatan Allah yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Pesan penting ini yang mesti kita sadari, bahwa pemuatan silsilah Yesus Kristus itu hendak meletakkan pertama-tama bahwa Kristus adalah gambaran dari Allah sendiri. Lalu di dalam Kristus itu semua umat manusia saling merangkul dan dirangkul, saling memberi ruang untuk terlibat bersama dalam karya penyelamatan Allah yang universal pula. Sebab itu, Ibu Bapak terkasih, silsilah Yesus bukan sekedar pajangan yang diletakkan di bagian awal Injil Matius. Silsilah itu disusun dan ditempatkan di bagian awal untuk menegaskan bahwa umat baru di dalam Yesus adalah suatu komunitas iman dengan Yesus sebagai pewaris janji keselamatan yang dulunya disampaikan kepada Abraham. Karena itu ayat 1 katakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Artinya apa? Artinya melalui Yesuslah komunitas gereja di zaman itu dan juga ketong di saat ini memiliki suatu eksistensi baru sebagai umat Allah. Umat Allah bukanlah lagi individu-individu yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan umat Allah itu adalah persekutuan bersama pribadi-pribadi yang saling merangkul, yang saling memberi ruang, yang mencerminkan relasi intim untuk saling memberi dan saling mengasihi. Itu sebabnya secara teologis pribadi berbeda, bahkan berlawanan dengan individu. Pribadi mengacu pada identitas yang saling berrelasional, saling merengkuh, saling merangkul. Sementara individu menunjuk kepada subjek yang terpisah. Sederhananya, penulis Injil Matius mau bilang bagi umat Allah saat itu, dan jangan-jangan for ketong semua di saat ini,
bahwa umat Allah, gereja itu adalah suatu eksistensi, suatu keberadaan yang mesti terbuka bagi semua orang, segala bangsa. Gereja itu bukan miliknya si A, si B, atau si C. Dan karena itu tidak boleh ada mitos individualisme dalam gereja. Sebab konsep tersebut mengandaikan adanya diri yang otonom, yang terbebas dari yang lain. Dan karena itu pula mengaburkan makna pribadi yang secara mendalam senantiasa bermakna relasional, saling berelasi, saling merengkuh dan saling merangkul dalam satu persekutuan. Ini yang penulis Injil Matius mau proklamirkan di awal tulisannya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bahwa pribadi-pribadi yang saling beresional itu mulai dari zaman PL, di zaman para leluhur Abraham, kemudian Ishak, Yakub, sampai kepada Daud, hingga akhirnya di zaman perjanjian baru melalui Yusuf dan Maria yang melahirkan Yesus. Karena sekali lagi yang mau ditekankan adalah umat Allah itu bukan individu-individu yang berdiri sendiri dan saling terpisah, melainkan umat Allah itu adalah persekutuan bersama pribadi-pribadi yang saling merangkul dan saling merengkuh. Dan ini yang mau disampaikan pula hari ini seluruh mimbar-mimbar Gereja Protestantan Maluku. Semua manusia sama di hadapan Allah. GPM mau bilang bagi seluruh umat percaya bahwa Allah dalam Kristus memandang semua orang itu sama. Dan karena itu menggugat segala bentuk individualisme yang mengasingkan dan mencoba meminggirkan pribadi manusia dari sesamanya atau dari komunitas insannya. Jürgen Moltmann, seorang teolog Jerman yang tulisan-tulisannya sangat kita sukai. Dalam bukunya The Trinity and the Kingdom, ia menulis begini: persekutuan itu tanpa keseragaman dan personalitas itu tanpa individualisme. Dia benar. Sebab dengan begitu, teologi apapun yang menjustifikasi usaha meraup sesama secara dominatif, sama halnya telah melukai yang ilahi itu sendiri. Melalui pemberitaan firman di hari ini, di hari Ahad ini, gereja kita GPM mau bilang kepada semua orang bahwa kita GPM menawarkan sebuah rangkulan mutual bagi sesama, siapapun dirinya. Itu sebabnya GPM menegaskan spirit bersama sebagai gereja orang basudara. Spirit gereja orang basudara itu haruslah teralami dan menjadi rangkulan ilahi yang berguna untuk menciptakan sebuah persekutuan kasih sayang. Dan rangkulan kasih sayang itu diperlihatkan pula oleh penulis Injil Matius. Dan ini bagi beta sangat menarik. Mengapa Ibu Bapak? Sebab dalam istilah ini tercantum nama 5 perempuan yang dicatat secara eksplisit. Tamar, Rahab, Ruth, Batsyeba istri Uria, dan yang terakhir Maria. Apa yang mau diperlihatkan di sini? Rangkulan kasih Allah yang agung itu yang melebihi apapun, bahkan melebihi keberdosaan dan kebercelaan kita manusia. Penulis Injil Matius tidak malu untuk memperlihatkan bahwa dalam keberdosaan dan ketidaklayakan kita, anugerah Allah itu yang menubuh dalam Kristus
mengundang kita dalam keberdosaan dan ketidaklayakan itu untuk berpartisipasi di dalam anugerah keselamatannya. Kalau kita yang berdosa, Allah mau merangkul dan mau membawa kita berada di dalam keselamatannya. Maka kita harus pun memandang siapa saja, siapapun itu, untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah. Kita pikir ini yang harus menjadi doing kita, laku kita bagi dunia, spiritualitas kita sehari-hari, merawat dan mengembangkan kehidupan. Dan ini yang mau GPM bilang bagi warga gerejanya, bahwa semua manusia itu di hadapan Allah sama untuk merawat dan mengembangkan kehidupan. Bahwa kita orang percaya adalah persekutuan yang sama di hadapan Allah, sing ada beda apapun. Sama-sama berdosa, sama-sama sing layak, macam-macam. Tetapi Allah memanggil dan memilih kita untuk merawat dan mengembangkan kehidupan supaya katong semua hidup di dalam ikatan damai sejahtera Allah. Mari bersama-sama kita merayakan dan merasakan bersama limpah ruahnya anugerah cinta Allah itu. Kita dapat merasakan secara personal, secara pribadi, dalam keheningan, dalam doa. Pun juga dalam persekutuan bersama, walaupun karena situasi pandemi, kita belum bersekutu secara ragawi. Tapi percayalah bahwa di dalam persekutuan roh, kita selalu dirangkul di dalam anugerah Allah yang menyelamatkan itu. Firman Allah saat ini menyadarkan kita bahwa tidak ada pribadi yang terlalu hina. Tidak ada pribadi yang terlalu kecil untuk diabaikan Allah. Hari ini kita mau bilang kepada ibu bapak saudara yang mendengarkan pemberitaan firman saat ini melalui media center GPM, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak layak menerima perhatian Allah. Allah kenal setiap orang, setiap sel-sel tubuh kita, bahkan yang paling terkecil sekalipun. Allah tahu sedalam-dalamnya siapa kita. Allah tahu sukacita kita, Allah tahu kegembiraan kita, Allah tahu kebahagiaan kita. Tapi Dia juga tahu tangis kita, kedukaan kita, kesedihan kita. Maka dalam suasana pandemi COVID sekalipun, Allah tahu sedalam-dalamnya siapa kita. Tapi Allah yang semacam itu pula juga adalah Allah semesta alam. Allah yang cuma urus katong saja manusia, umatnya. Tapi Allah juga yang peduli pada segala sesuatu yang Dia ciptakan. Kita kira ini pesan penting yang mau disampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan di sana. Mari kita terus jaga hal ini, terus membangunnya dalam sebuah keyakinan bahwa Allah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang selalu mengabulkan cintanya kepada kita semua, kepada umatnya, kepada semesta alam ini. Dan kiranya Allah Bapa Sang Pengasih dalam Kristus Tuhan dan melalui Roh Kudus juga memampukan kita untuk selalu mengundang siapa saja, merangkul siapa saja, merengkuh siapa saja dalam persekutuan bersama untuk merawat dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan lebih bermutu. Kiranya Tuhan menolong kita.